Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lorian Ananta. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Gelagah dan saya menduduki kelas 10 IPA 3 dan nomor absen saya nomor 27. Hari ini saya akan menjelaskan hasil proposal kedai perusahaan kami yang bernama proposal kedai Jutos. Yang pertama, dalam daftar isi, yang pertama kami akan menjelaskan pendahuluan, yang kedua aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga aspek produksi, yang keempat aspek keuangan, yang kelima aspek organisasi dan manajemen, dan yang keenam penutup. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pendahuluan. Latar belakang kami untuk mendirikan kedai Jutos yaitu makanan adalah sebuah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk tetap bertahan hidup. Maka dari itu, kita sebagai pelaku manusia membutuhkan makanan dan minuman. Dengan itu, kami selaku PT Menggalang Gaya bertujuan untuk mengatasi kelaparan, kehausan umat manusia dengan membangun kedai Jutos dan dengan tagline makanan lezat dalam sekejap. Latar belakang toko yang membaur dengan anak milenial agar para generasi Z dapat berkumpul, bercerita, dan bernyanyi. Tujuan dan manfaat usaha. Tujuan kami selaku PT Menggalang Gaya mendirikan kedai Jutos adalah sebagai penyelamat, pelindung, penghibur, dan menggait para kaula muda generasi Z agar terselamatkan dari kelaparan, kehausan, dan kegabutan yang melanda. Dengan ini kami akan mendirikan kedai yang instagramable tentunya dan pastinya sesuai dengan tagline kita, makanan lezat dalam sekejap. Visi dan misi kami, yaitu visi kami menciptakan sebuah proposal yang dibuat dari hasil pembelajaran kita selama ini dan juga menciptakan produk makanan yang penuh dengan nutrisi dan energi serta banyak diminati oleh masyarakat. Untuk misi, yaitu mengingat lebih mengenai pembelajaran yang pernah didapat, menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran pada produk kami, dan juga yang ketiga yaitu membuat kesan baik untuk para konsumen, dan yang terakhir yaitu melakukan inovasi-inovasi agar selalu menarik minat para pembeli. Dan berikut adalah data perusahaan kami, bisa dilihat di layar. Dan ini data pemilik, bisa dilihat juga di dalam layar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan aspek pasar dan pemasaran. Target pemasaran dan jenis produk yang dipasarkan, yaitu kami akan memasarkan orange juice dan toast dengan berbagai varian rasa dan isi yang mempunyai tampilan yang unik dan juga memiliki kandungan yang bergizi. Dan untuk target pemasaran oleh perusahaan yaitu bisa dinikmati oleh berbagai kalangan muda dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia sekalipun dapat menikmati produk ini karena menggunakan bahan-bahan yang bersih dan berkualitas dan tentunya juga higienis. Untuk analisis SWOT kami, yang pertama dalam aspek kekuatan atau strength, yang pertama yaitu memiliki ciri khas produk yang kuat, yang kedua yaitu harga yang lebih terjangkau dibanding produk lain, yang ketiga yaitu bahan produk yang terjamin dan sehat, yang keempat menjual produk untuk semua kalangan masyarakat. Yang kelima yaitu lokasi outlet yang letaknya strategis sehingga mudah dijangkau oleh konsumen baik dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Yang keenam yaitu mendapat layanan sistem pemesanan online sehingga konsumen dari berbagai daerah dapat memesan produk ini dengan tambahan biaya pengiriman. Untuk aspek kelemahan atau weakness-nya yaitu sudah banyak dijual. Yang kedua yaitu masa expirednya yang singkat. Untuk aspek peluang atau opportunities, yang pertama dalam aspek selera, produk pelangi dadar gulung membuat kue ini menjadi lezat dan mempunyai berbagai varian warna dan rasa dari isi dadar gulung ini. Inovasi warna juga dimaksudkan untuk membidik atau menarik semua segmen pasar sehingga produk pelangi dadar gulung menjadi suatu selera di masyarakat sebagai peluang untuk mendapatkan lebih banyak profit. Dalam aspek persaingan sendiri, yaitu melihat dari persaingan peluang bisnis ini akan sangat menjanjikan sekali karena hal ini saingan untuk usaha ini bisa dikatakan belum banyak. Untuk aspek ancaman atau threats, akan banyak pihak lain yang meniru usaha kedai Jutos ini, terutama dalam aspek keunikan dan produknya.
Hal ini tentu akan membuat saingan baru bagi kita. Yang ketiga, kami akan menjelaskan aspek produksi. Menu-menu makanan yang akan kami produksi yaitu menyediakan berbagai menu mulai dari makanan dan minuman yang melezatkan. Menu utama yang kami siapkan yaitu adalah toast dan orange juice. Toast sendiri yaitu adalah roti panggang yang merujuk kepada kepingan roti yang dibakar atau dipanggang dengan proses radiasi termal sehingga menjadi lebih kecoklatan dan garing dengan berbagai varian yang kami sediakan mulai dari rasa original, barbecue sauce, spicy bulgogi, sweet choco, sweet matcha, egg and cheese, dan varian lain yang melezatkan. Dan untuk orange juice sendiri yaitu adalah minuman jeruk yang menyegarkan dengan varian hot and ice. Dan jika konsumen ingin menu makanan yang di luar paket utama kami yaitu kami bisa menyediakan french fries, burger, dan mac and cheese. Dan itu juga ada menu-menu lain yang bisa kalian lihat di dalam gambar di samping. Selanjutnya ada sampel video dari kami. Seperti ini roti toastnya dengan isi telur dan juga daging dengan bahan-bahan yang higienis dan juga tentunya lezat. Yang selanjutnya kami akan menjelaskan aspek keuangan. Untuk biaya bahan baku produksinya yang sudah kami pertimbangkan dengan baik, yaitu seperti membeli roti tawar, putih telur, susu UHT, sosis, dan lain-lain, yaitu membutuhkan total dana sekitar Rp1.120.000 per produksinya. Dan untuk total biaya operasionalnya seperti komponen air, listrik, tenaga kerja, dan lain-lain, yaitu membutuhkan total dana sekitar Rp6.660.000 per bulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek organisasi dan manajemen. Bagaimana cara kami agar bisa menjual produk dengan laku di pasaran? Usaha yang kami lakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan melakukan promosi produk secara berkesinambungan serta membuat produk dengan tampilan yang menarik dengan berbagai varian dengan sesuai selera konsumen yang diminati pada saat ini. Seperti membuat brosur tentang produk kami dengan tampilan yang menarik dan menyebarkannya di tempat-tempat ramai dan juga di sosial media seperti Instagram, Twitter, Line, WhatsApp, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bagian penutup. Kesimpulannya yaitu dengan melihat peluang yang ada di pasaran di mana makanan roti sejenis ini mulai hilang perlahan-lahan dari pasaran, kami berinovasi untuk memunculkan kembali makanan ini dengan sebutan toast dengan berbaurnya dengan varian rasa yang disukai oleh pemuda milenial. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan makanan lain dan menjadi suatu tren yang dapat booming di masyarakat serta dapat menjadi makanan yang unik dan mengenyangkan untuk masyarakat. Oke, segitu saya presentasi dari kami. Dan jika misalnya ada pertanyaan, bisa kalian berikan di kolom komentar. Seperti ini hasil proposal kami.